Halo anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita lakukan kegiatan pelajaran kita akan saat teduh bersama. Kita akan nyanyikan pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Good morning, grade 9. Before we start our morning bread, please prepare your morning bread book and your Holy Bible. Anak-anak, sebelum kita mulai saat teduh kita hari ini, anak-anak silakan persiapkan buku saat teduh dan Alkitab masing-masing. Oke, jika sudah dipersiapkan, ya, kita akan berdoa bersama-sama. Let's pray together. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan bersaat teduh, Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami, layakan kami di hadapan-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita buka Alkitab kita, ya. Kita akan buka Alkitab kita di Mazmur 90 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Sudah? Oke ya. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, itu adalah ayat Alkitab kita, ya, yang hari ini menjadi dasar kita untuk bersaat teduh. Ya, anak-anak, mari kita buka buku saat teduh kita di halaman 13. Oke, sudah dibuka semua? Jika sudah dibuka, anak-anak, kita akan simak bersama-sama ya. Renungan saat teduh kita hari ini judulnya Hati yang Bijaksana. Hati yang bijaksana sangat dibutuhkan menjalani kehidupan, khususnya di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kebijaksanaan bukan sekedar hasil dari pengalaman hidup, tetapi suatu proses hidup yang terus berproses. Musa adalah tokoh yang menyadari hal itu, dan dalam akhir hidupnya dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa sadar pengalaman hidupnya membukakan matanya ada kebutuhan yang sangat dia butuhkan, yaitu hati yang bijaksana. Pada suatu hari seorang filosof pada saat ia berusia 6 tahun bermain-main dengan boneka kesayangannya. Tanpa disengaja boneka kesayangannya jatuh ke tanah dan kepalanya pecah. Melihat keadaan bonekanya, anak ini menangis, ya, keras sekali. Ibunya keluar dari dalam kamar dan bertanya apa yang terjadi. Sambil menangis, si anak ini berkata bahwa bonekanya jatuh dan kepalanya pecah. Kemudian ibunya masuk ke dalam dan membawa lem dan plester sambil berkata dengan keras, hari ini jangan menangis,
Mungkin besok masih ada waktu untuk menangis, tetapi sekarang tidak. Anak itu menjadi heran sekali, dikiranya ibunya akan lemah lembut menghibur dan menolongnya. Tanpa disangkanya malah sebaliknya. Dengan terisak ia berkata, "Mengapa baru boleh besok menangis?" Ibunya berkata, "Dengan air matamu saja tidak mungkin boneka ini dapat diperbaiki. Di sini ada lem dan plester. Pada saat boneka cepat perbaiki sendiri, hanya dengan jalan ini semuanya dapat diselesaikan." Pada saat boneka ini diperbaiki, air matanya pun berhenti dan masalah pun dapat terselesaikan. Begitu ya anak-anak ya. Di kehidupan kita kadang-kadang kalau kita mendapatkan sebuah masalah, mungkin kita hanya bisa menangis, menyesali dan sebagainya. Tetapi sebetulnya langkah yang terpenting bukan hal tersebut. Menyesal harus jika itu memang masalah yang misalkan sesuatu yang salah, kita harus menyesal. Tapi yang terpenting adalah langkah selanjutnya, yaitu berjanji tidak mengulangi, atau kita harus berusaha memperbaiki supaya hal itu tidak terjadi lagi. Nah, anak-anak, apabila kemarin-kemarin anak-anak masih mungkin ada yang belum on time, masih ada yang mengerjakan tugasnya masih harus di WA, harus diingatkan atau diingatkan mama papa. Sekarang adalah saat anak-anak, ya, saatnya anak-anak untuk melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu, yaitu anak-anak harus melakukan sesuatu, berjanji kepada diri sendiri, ya, berjanji pada diri sendiri bahwa yang kemarin-kemarin itu adalah sesuatu yang salah. Kemudian sekarang anak-anak harus berubah menjadi yang lebih baik, ya. Pada saat berarti anak-anak harus sudah bisa bangun pagi, sudah bisa absen secara mandiri tanpa disuruh mama papa, tanpa diingatkan, kemudian mengerjakan tugas be on time, ya. Karena anak-anak harus bijaksana, karena kembali lagi Mem Elisa ingatkan, anak-anak sudah kelas 9. Oke ya, ingat, hati yang bijaksana melakukan sesuatu karena hal itu adalah hal yang terbaik. Oke ya, nah itu saja renungan kita hari ini. Ya, Mem Elisa kembali ingatkan kepada anak-anak, ya, tetap jadilah bijak saat anak-anak memilih, ya. Pilihlah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Oke, itu saja renungan kita hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami sudah bersatu teduh. Tuhan, terima kasih mengingatkan kami supaya kami memiliki hati yang bijaksana seperti Musa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak kelas 9 yang siap untuk belajar bersama dengan guru-guru mereka, dan mereka juga akan mengerjakan ulangan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat-Mu sehingga mereka dapat mengerjakan soal ulangan dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan nilai 100, dan mereka juga dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan guru mereka dengan baik hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua dari anak didik kami. Kiranya memberkati dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan soal PH. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.